Shalom, 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 soteria, soteria. Selamat berjumpa kembali dengan saya ya, Bejana Tanah Liat dalam acara pelayanan HDM, Healing and Deliverance Ministry, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Puji Tuhan saudara-saudara, saya masih tetap terus dalam bingkai besar saya adalah firman, doa, dan pengurapan. Saudara-saudara, hari-hari ini seluruh dunia ya, saya katakan seluruh dunia ada dalam kondisi yang sulit saudara. Ya, siapa saja saudara. Ya, apapun agamamu, kepercayaanmu, semua mengalami yang namanya sulit. Ya, saudara-saudara, jadi tidak orang-orang tertentu semua sekarang ini. Bagaimana saudara-saudara mensikapi semua ini sebagai orang yang percaya? Kalau saya adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, agamanya Kristen, saudara-saudara. Saya tidak bicara mengenai agama, tapi saya mau bicara selalu mengenai pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, di tengah-tengah kesulitan ini, saudara-saudara, saudara-saudara yang sama dengan saya, yang lewat YouTube ini, siapa saja lah ya, mau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Saya tidak, dalam pelayanan saya ini tidak dalam hanya berteori saja saudara. Ya, berapa waktu yang lalu ya, saya sudah menunjukkan ya, Rabu yang lalu saudara ya, 2 buah buku itu bukti bahwa pelayanan HDM adalah pelayanan yang penuh dengan kuasa Tuhan. Ya, banyak mujizat keajaiban di sana. Saudara, dalam pelayanan ini, dalam penyampaian ini saudara, ya, kalau kita menyelidiki Alkitab, firman Tuhan, dalam kitab suci kita, banyak sekali saudara-saudara ya. Jadi tidak hanya satu itu saja. Menderita, makmur. Tidak hanya itu saudara, semua ada di sana. Ya, saya sudah menyampaikan ujian-ujian. Di sana ada penderitaan-penderitaan saudara-saudara. Ya, semua mengalami saudara. Ya, semua mengalami saat-saat ini. Habis saat saya hari ini saudara mau menyampaikan di dalam firman yang saya baca ini saudara-saudara. Ya, untuk saya, untuk saudara, dan semua saja yang mengikuti YouTube saya ini, ya, di dalam pelayanan Healing and Deliverance Ministry, ya, ini pelayanan kesembuhan dan kelepasan, saudara. Dan saudara, saya mau bacakan, ya, di dalam Wahyu, saudara, ya, di dalam Wahyu. Di sana, saudara, saya membaca Wahyu pasal 3. Ayat 7 dan 8, ya. Judulnya kalau dalam catatan ini, tulisan ini, firman ini saudara, kepada jemaat di Philadelphia. Ya, ini saudara kalau melihat ada 7 ya, jemaat di Asia kecil memiliki apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan ini ada jemaat di Philadelphia, dan sekarang saya mau sampaikan kepada saudara dan diri saya sendiri apa yang sudah disampaikan di dalam Wahyu pasal 3 ayat 7 dan 8. Demikian saudara. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari Yang Kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ini dulu saudara, saya mau beritahu, ada otoritas. Siapa ini? Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, ya, yang Maha Kudus, yang benar. Dia apabila membuka, tidak ada yang menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ini berbicara mengenai otoritas. Kedaulatan Tuhan penuh ada di tangan Dia, ya. Lalu selanjutnya saudara, aku tahu
segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Haleluya. Saudara-saudara, di dalam ayat 8, Tuhan mengatakan tahu segala pekerjaan kita, saudara. Apa saja pekerjaan kita? Pekerjaan saya, pekerjaan saudara, baik itu yang mengerjakan pekerjaan sekuler, pekerjaan rohani, pelayanan gereja, dan lain sebagainya. Saudara, Tuhan tahu persis. Ya, ini loh saudara-saudara, jadi Tuhan, dan Tuhan setelah melihat itu, Dia menyampaikan, saudara-saudara, ya, Dia mengatakan, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu dan bagi saya yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Saudara-saudara, kalau kita bicara mengenai pintu dari tadi sampai sekarang saya baca ini, saudara, di Alkitab ini banyak kata pintu, saudara. Tapi ini saya mau bicara tentang pintu ini, saudara, yaitu pintu berkat. Pintu, Tuhan sendiri mengibaratkan dirinya sendiri pintu, saudara-saudara. Ya, kalau saudara membaca di dalam Yohanes 10, ya, Yohanes 10, 9a itu dikatakan begini, saudara. Akulah pintu. Tuhan Yesus ini mengatakan diri sendiri, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Tuhan mengibaratkan dia pintu. Siapa saja, barang siapa saja yang berjalan, ya, yang masuk melalui aku, melalui Yesus, ia akan selamat. Ini saudara-saudara. Yang pertama, saudara, saya katakan, saya bertema adalah pintu berkat. Saya menyampaikan ada 2 berkat, saudara-saudara, untuk saya dan saudara. Ya, kalau kita mau melewati pintu ini, yaitu melewati Yesus Kristus, dikatakan yang pertama ini adalah ia akan selamat. Saudara-saudara, selamat, hidup kekal di kerajaan surga. Yang pertama, saudara-saudara, saya beritahu, ada berkat bagi saya dan saudara yang mau berjalan masuk di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu memiliki arti siapa yang mau percaya kepada Yesus Tuhan kita, dia katakan akan selamat, ada mendapatkan yang namanya kerajaan surga. Ada berkat, saudara-saudara. Yang pertama adalah berkat kita di dalam kerajaan. Ada apa dalam surga, saudara? Kalau saudara membaca di sana, saudara-saudara, ya, kerajaan surga, tidak ada perkabungan, tidak ada air mata, tidak ada ratapan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada yang susah-susah, tidak ada, saudara. Semua mengalami sukacita, bergembira. Semuanya memuji, mengagungkan Tuhan saja. Ini berkat yang pertama, saudara-saudara. Berkat yang kita boleh rasakan adalah hidup di dalam kerajaan surga. Kalau kita masuk lewat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ini yang pertama, saudara-saudara. Saya beritahu. Lalu berkat yang kedua, saudara-saudara, apa? Ada ayat di dalam doa Bapa kami, saudara. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara yang masih di bumi, ada berkat, saudara-saudara. Ya, yang pertama ada berkat di surga, yang di bumi ada berkat juga, saudara. Seperti kerajaan surga. Seperti apa bumi hidup seperti di dalam kerajaan surga, saudara-saudara. Saudara-saudara, kerajaan surga di bumi tercatat, saudara-saudara. Ya, kalau saudara membaca Roma 14 ayat 17, di sana ada kata kebenaran. Ada berkat, saudara-saudara, di bumi ini seperti di surga. Nah, tadi yang pertama adalah dalam kerajaan surga. Wah, itu sudah, saudara-saudara, luar biasa. Tapi saudara yang sekarang masih di bumi ada berkat yang kedua.
ada berkat lewat pintu itu, yaitu lewat Tuhan Yesus. Berkat di surga dan berkat di bumi. Di bumi satu kebenaran, saudara. Kalau ada kebenaran berarti ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah kebenaran. Dalam hidupmu ada Tuhan Yesus, saudara. Itu berkat, saudara. Berkat ini ada pemberian Tuhan yang balik. Pemberian Tuhan yang baik disediakan bagi saudara dan saya mau lewat pintu itu. Yaitu pintu bicara mengenai Tuhan Yesus Kristus. Kerajaan surga dan ada yang di bumi. Juga seperti kerajaan di surga. Kebenaran, saudara, ada Tuhan Yesus. Ada kebenaran. Ada kebenaran, bukan sekedar kebaikan saja, tapi ada kebenaran, saudara. Yang kedua dikatakan ada damai sejahtera. Ada shalom. Saya serang shalom. Di sana, saudara, ada memiliki arti, ada kerukunan. Hidupmu dalam kerukunan kalau engkau hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lewat pintu itu, hidupmu ada kerukunan. Rumah tanggamu rukun. Engkau rukun sesamanya dengan keluarga yang lain. Anak dengan orang tua. Suami istri. Mertua dengan menantu. Saudara dengan saudara dan kepada siapa saja. Di mana saja. Kita bisa hidup rukun. Kedua, ada kesehatan, saudara. Ada kesehatan, oh saudara-saudara, orang-orang yang sakit disembuhkan. Healing and Deliverance Ministry bicara ini, saudara-saudara. Kesehatan harganya mahal. Berapa, saudara-saudara? Kalau saudara sedang kesehatannya terganggu, saudara sakit, biayanya berapa? Kalau sampai di rumah sakit, wah besar sekali, saudara. Tapi kalau saudara hidup di dalam Tuhan Yesus, masuk dalam pintu itu, ada berkat di bumi seperti kerajaan surga, yaitu kesehatan sehat. Saya sehat, saudara sehat. Kalau sakit-sakitnya disembuhkan. Sudah banyak kesaksian mengenai ini, saudara. Ya, kesehatan. Yang ketiga, saudara-saudara, ketika saudara masuk dalam pintu itu, di dalam Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah sukacita oleh Roh Kudus. Oh, haleluya. Ada sukacita di dalam kehidupan saudara. Ada sukacita yang bukan dari dunia tapi dari Roh Kudus. Saudara tidak gampang mengeluh. Tidak gampang mengeluh, ini kondisi-kondisi seperti ini. Masih dapat bersukacita ketika saya dan saudara itu lewat masuk di dalam pintu itu, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu saudara-saudara, kalau yang lainnya adalah saudara memiliki kuasa. Kuasa Allah, kuasa Roh Kudus. Ini loh saudara-saudara. Kalau saudara dan saya masuk lewat pintu ini, Tuhan Yesus Kristus. Bukan saja nanti saudara di surga, tapi sekarang di bumi ada kebenaran. Ada shalom. Tadi dikatakan ada kerukunan, ada kesehatan. Dan saya katakan juga di situ ada rezeki, saudara. Di dalam shalom, saya tambah satu, saudara. Rezeki yang cukup. Ekonominya dicukupi. Tidak berlimpah-limpah tapi dicukupi. Cukup yang dari Tuhan luar biasa. Saya beritahu, kita butuh itu semua. Di bumi ini ada kuasa Roh Kudus. Ini untuk apa, saudara? Untuk mengalahkan segala kuasa-kuasa jahat yang ada di bumi ini, saudara. Kalau saudara dan saya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara menikmati dua berkat ini luar biasa. Berkat di dalam kerajaan yang kekal, surga yang mulia, dan berkat yang ada di bumi yang tadi sudah saya sampaikan. Ada kebenaran, ada shalom, ada sukacita Roh Kudus, dan ada kuasa Roh Kudus. Nanti saudara, kita butuh urapannya. Supaya saudara bisa memiliki kuasa ini, yaitu kuasa Roh Kudus, diurapi saudara menggunakan sarana minyak, saudara. Lalu saudara-saudara, saya lanjutkan tadi, saudara, belum selesai, ya toh? Ayat 8 tadi, saudara-saudara, dikatakan, loh, siapa yang akan menikmati dua berkat ini, saudara-saudara? Ya, mereka. Yang pertama tadi adalah mereka yang masuk dalam pintu itu, dan selanjutnya mereka
Dikatakan begini, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Ya, pintu berkat ini sudah dibuka. Orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Tuhan tahu kita ini tidak kuat. Saya ngomong energi kita ini rapuh, sedikit kecil tidak bisa, tetapi kita butuh kekuatan yang lain. Tadi dikatakan ada kuasa Roh Allah, Roh Kudus. Dan terus saudara-saudara, namun ya di tengah-tengah ketidakmampuan kita, ketidakbisaan kita tetap saudara, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Haleluya. Tetap ada ketaatan, di tengah kelemahan ada ketaatan, dan tidak menyangkal Tuhan, tidak lari kemana-kemana saudara, tapi tetap menjurus kepada Tuhan Yesus Kristus yang memiliki pintu itu. Pintu berkat ada di tangan Dia saudara. Kalau sudah dibuka, tidak ada seorang pun yang menutupnya. Kenapa saudara-saudara? Hari-hari ini penuh susah. Saya mau menyampaikan kepada saudara, saya menawarkan kepada saudara, ada satu pintu. Dia Tuhan Yesus Kristus. Orang yang datang kepada Dia, yang masuk melalui Dia, melalui Yesus, dia mendapatkan dua berkat. Pintu berkat itu saudara-saudara, ada dua berkat. Ya, berkat tadi saya katakan berkat yang hidup kekal di dalam sorga dan hidup di bumi yang seperti di sorga. Sudah saya sampaikan saudara, meskipun saudara dan saya dikatakan kekuatannya tidak seberapa, tetapi menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal namanya. Ini apa saudara-saudara? Saudara dan saya diajarkan supaya tetap taat. Tetap taat. Tetap taat, tidak menyangkali nama Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan hidup, saudara sekarang sudah mengalami apa? Saya beritahu, tetap kalau saudara tetap mau masuk dalam pintu itu, di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara akan memiliki dua berkat ini. Meskipun saudara di bumi, seperti di dalam kerajaan surga, ada kuasa. Kuasa Roh Kudus. Saudara tidak pernah menyangkal Tuhan. Saudara tidak pernah menyangkali Tuhan, lari ke sana kemari di tengah-tengah kesulitan seperti ini, tapi tetap kepada Dia. Dan Tuhan katakan, aku akan membuka pintu berkat. Kalau sakit-sakitnya disembuhkan, kalau ekonominya lagi sulit, Tuhan bukakan solusi, bukakan jalan. Kalau keutuhanmu terganggu, mulai tercerai-berai, disatukan, dan saudara diberi kebenaran, karena ada Tuhan Yesus dalam kebenaran itu. Haleluya. Saudara diberi kuasa untuk mengalahkan segala roh-roh jahat di udara ini dan segala kuasa-kuasa gelap yang ada di permukaan bumi ini. Saudara diberi kuasa lewat ini. Saudara-saudara, ada pengurapan. Ini minyak yang sudah dikuduskan, minyak tanpa alkohol. Mungkin saudara-saudara minyakmu belum dikuduskan, sekarang saya mau kuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minyak yang belum dikuduskan, saya kuduskan supaya Roh Kudus bekerja. Mari saudara-saudara, kita mau pakai. Saya menyampaikan firman, ada pengurapan saudara, dan ada doa. Ya, mari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapkan saudara. Sekarang saudara-saudara, saudara dikatakan tadi, kekuatanmu tidak seberapa. Tetapi setelah saudara mendapatkan urapan dari Roh Kudus, dikatakan saudara-saudara, ada kuasa Roh Kudus. Ada kuasa Roh Allah memenuhi kita. Ada energi yang lemah ini saudara-saudara. Mendapatkan energi dari Roh Kudus. Kuat. Kalau ada yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sakitnya dipatahkan, sakit apapun. Sakit apapun dipatahkan, sakit apapun dipatahkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya patahkan, saya perintahkan segala penyakit itu keluar daripadamu. Keluar. Engkau dipulihkan, engkau disembuhkan. Engkau memiliki kuasa Allah, sehat kembali. Pulih dimanapun engkau berada. Apapun sakitmu,
Engkau yang menyebut sendiri sakitmu. Katakan itu, urapi itu di rumah engkau, ucapkan urapi, urapkan itu, saudara-saudara. Kalau sekarang kerukunanmu terganggu, percaya. Percaya ada berkat di bumi ini seperti di surga. Ketika engkau percaya, engkau taat kepada firman Tuhan, engkau tidak menyangkal namanya, Shalom. Shalom itu mengalir kepadamu, mengalir kepada kita. Engkau akan dipulihkan keluarga rumah tanggamu. Engkau dipulihkan yang retak, dipersatukan kembali, dipersatukan kembali. Kembali menjadi satu. Haleluya, puji Tuhan. Kalau ekonomi sekarang ini sedang merosot, mengalami masalah, karena kondisi sekarang ini, percaya. Di bumi seperti di surga. Ada rezeki dari Tuhan. Dikatakan rezekinya cukup. Cukup dari Tuhan, berlimpah. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus bergeraklah Roh Kudus. Memberkati perekonomian mereka. Memberkati pekerjaan yang mereka yang dikerjakan. Apa saja pekerjaan yang sebut saudara. Sebut banyak masalah di pekerjaanmu. Baik yang bekerja sendiri maupun yang bekerja ikut orang. Engkau diberkati. Rezekinya Tuhan dari Tuhan cukup untukmu. Untukku cukup. Engkau hanya menyandarkan kepada Dia. Dan engkau lihat bagaimana Tuhan bekerja dengan keajaibannya. 5 roti 2 ekor ikan, ribuan orang dikenyangkan, bahkan berlebih. Dan banyak hal dikerjakan. Luar biasa. Saudara-saudara punya kuasa. Kalau saudara diganggu roh jahat, kalau saudara diganggu roh jahat, saudara punya kuasa Roh Kudus. Engkau dapat menghancurkan itu dan dipatahkan itu oleh kuasa Roh Kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku hembuskan kuasa itu. Aku hembuskan kuasa Roh Kudus di bumi seperti di surga. Kita mau menikmati berkat Tuhan ini, saudara. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara dan saudara-saudara. Nikmati itu. Syaratnya, engkau masuk melalui pintu ini, melalui Yesus Tuhan, dan saudara-saudara tetap taat kepada firman-Nya, meskipun dikatakan tadi kekuatan besar, tapi sudah ada kuasa Roh Kudus bekerja atasmu. Engkau jadi kuat, engkau menang. Kita menang, saudara-saudara, dan tidak menyangkali Dia. Haleluya. Terima kasih Bapak. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu ini. Engkau baik, engkau baik dan sangat baik. Terima kasih, berkat-Mu turun atas kami ya Bapa, semuanya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, soteria, soteria, haleluya. Sampai berjumpa kembali dengan saya Bejana, saudara, pada Rabu yang akan datang. Puji Tuhan, amin.